Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Blue Beetle yang trailernya sudah dirilis oleh Warner Bros. Dan mengenai banyak banget petunjuk nih mengenai superhero muda yang satu ini, terutama setelah perombakan yang terjadi setelah James Gunn sudah mengambil alih DC Studios. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai berbagai macam detail yang kita temukan untuk trailer Blue Beetle ini. Dan ada berbagai macam teori untuk masa depan DCU selanjutnya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Sebenarnya Blue Beetle ini sudah dalam rencananya di DCU Chapter 1 Gods and Monsters yang sudah direncanakan oleh James Gunn sejak awal. Karena ini adalah dampak dari Flashpoint yang akan kita lihat di film The Flash nanti, ketika Barry Allen sudah menciptakan universe dan timeline yang baru setelah dia mengacaukan semuanya dan akhirnya dia memperbaiki semua universe yang ada. Dan terjadilah New 52 Multiverse seperti pada komiknya Flashpoint Paradox. Alhasil semuanya menjadi baru. Dan ini adalah dampak awal dari Flashpoint terjadi dimulai dari film Blue Beetle ini ya. Dalam trailer tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang berdiri di sebuah hotel bintang 5 yang bernama Jamie Rice, yang merupakan seorang siswa SMA yang tinggal di Palmyra City yang lokasinya berada di kota Texas. Dan si Jamie Rice ini hidup bersama kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya. Yang pertama ada bapaknya yang merupakan seorang mekanik yang handal dan memiliki garasi pribadinya sendiri. Sedangkan ibunya adalah seorang suster yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Palmyra City. Sedangkan adik perempuan yang bernama Milagro Rice yang bekerja sebagai sanitasi di sebuah restoran tersebut. Dan di situ terlihat Milagro ini menegur Jamie untuk membersihkan dan membereskan berbagai macam kunci-kunci yang ada di restoran tersebut. Ternyata di sini ketahuan bahwa Jamie Rice ini bekerja sebagai pelayan restoran tersebut. Sebenarnya ini beda banget dari versi komiknya, dimana ketika Jamie Rice ini pertama kali muncul di komik Blue Beetle issue nomor 1 di New 52, si Jamie Rice ini diceritakan bahwa dia itu langsung bekerja untuk pamannya yang bernama Ted Kord alias Blue Beetle generasi kedua yang memiliki sebuah perusahaan besar ternama yang bernama Kord Industries. Nah, sebenarnya peran si Milagro Rice ini sangat penting dalam filmnya karena di komiknya sendiri si Milagro ini selalu membantu kakaknya Jamie ini dalam menjadi Blue Beetle untuk melindungi Palmyra City dari aksi kriminal yang ada di luar sana, seperti itu ya. Kemudian trailer ini beralih ke DC Studios logo dan juga Warner Bros Discovery dengan tampilan warnanya ini semuanya berwarna biru pekat dan juga diiringi dengan lagu yang dinyanyikan oleh Lil Uzi yang berjudul Just Wanna Rock. Jujur ini adalah trailer yang menurut gue tuh sangat bagus banget karena gue tuh sempat reaction juga ya di video sebelumnya yang dimana gue tuh sangat semangat banget ketika gue menonton trailer Blue Beetle yang satu ini. Untuk videonya mungkin kalian bisa cek ya di kolom deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya adegan berpindah kepada mereka berdua yaitu Jamie Rice dan juga Milagro Rice yang terlihat mereka berdua sedang nongkrong di atap gedung rumah mereka. Dan terlihat di sini Jamie terlihat sangat kusam dengan ekspresinya yang sepertinya menandakan bahwa Jamie Rice ini akan mengalami masalah finansial dalam keluarganya. Dan sepertinya kalau kita sambungkan ke adegan pertama tadi, sepertinya Jamie Rice ini sudah dipecat dalam restoran bintang 5 tersebut. Tapi adanya si Milagro ini selalu memberikan semangat bahwa Jamie ini jangan pantang menyerah karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, sebenarnya kata-kata ini sudah merefer kepada Jamie Rice sendiri karena di komiknya sendiri si Jamie Rice ini dikenal sebagai anak yang sangat-sangat cerdas. Bahkan dia bisa membuat berbagai macam teknologi canggih yang jarang orang bisa mengetahuinya. Makanya karena pertemuan inilah dia direkrut oleh pamannya sendiri yaitu Ted Kord untuk bekerja bersamanya di Kord Industries sebagai perusahaan terbesar di kota Palmyra. Perlu diketahui bahwa Ted Kord alias Blue Beetle generasi kedua ini akan hadir di film ini yang kabarnya akan diperankan oleh Jason
Sudeikis. Tapi masalahnya di trailer ini belum ada tanda-tanda dari Ted Kord sendiri. So mungkin kita akan melihat penampilan fullnya di filmnya nanti ya. Nah sebenarnya Ted Kord ini muncul pertama kali di komik Infinite Crisis issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 2006, yang merupakan Blue Beetle generasi kedua yang sudah bergabung kepada tim superhero DC yang lainnya seperti Justice League International dan juga Justice Society of America alias JSA. Nah, gua mau jelaskan dan luruskan sedikit nih, kenapa masih banyak banget yang bertanya kok ada Blue Beetle generasi pertama, kedua, dan ketiga nih, apakah mereka ini beda universe atau bagaimana? Nah, tentu enggak ya, karena kostum yang mereka ini sudah diperlihatkan di akhir trailernya. Ada kostum Dan Garrett dan juga ada kostum dari Ted Kord sebagai Blue Beetle generasi pertama dan juga generasi kedua. Seperti itu ya. Nah, Blue Beetle ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930-an dan pengguna pertamanya adalah Dan Garrett yang penampilannya pertama kali muncul dalam komik Secret Origins issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 1982, yang merupakan seorang arkeolog jenius yang kebetulan aja dia melakukan sebuah penelitian di piramida Mesir yang pernah dipimpin oleh seorang Firaun yang sangat-sangat berjaya yang bernama Khafre, yang memang dulunya dia adalah Blue Beetle pertama kali di masa lampau yang menggunakan kekuatan kumbangnya itu untuk mengalahkan berbagai macam para makhluk-makhluk mitologi di masa lampau, hingga akhirnya dia tewas dalam sakitnya dan kumbang itu dimasukkan ke dalam peti mati bersama jasadnya. Dan tersinilah pertama kalinya kumbang biru itu ditemukan oleh Dan Garrett pada tahun 1939 di dalam peti mati dari Firaun tersebut. Lalu kumbang itu memilih Dan Garrett sebagai penerusnya dan mulai debutnya sebagai Blue Beetle untuk di era modern. Nah, bagaimana bisa Dan Garrett ini bisa bertemu dengan Ted Kord sebagai penerusnya? Nah, sebenarnya setelah Dan Garrett udah berubah menjadi Blue Beetle, kebetulan aja Ted Kord ini dulunya adalah seorang mahasiswa cerdas yang sudah dididik oleh Dan Garrett sendiri. Dan si Dan Garrett ini memilih Ted Kord untuk selalu mengawalnya dalam perjalanannya sebagai Blue Beetle. Singkat cerita, akhirnya Dan Garrett ini terbunuh oleh paman dari Ted Kord sendiri yang bernama Jarvis Kord, yang merupakan seorang yang sangat berambisi untuk menguasai dunia. Dan akhirnya Dan Garrett terbunuh di depan Ted Kord langsung, lalu memberikan kumbang itu kepada Ted untuk meneruskan perannya sebagai Blue Beetle. Lalu jadilah dia sebagai Blue Beetle generasi kedua alias di Silver Age. Kalau di Dan Garrett kan dia berada di Golden Age alias di tahun 1930 hingga ke tahun 1950-an. Setelah Ted Kord untuk menjadi Blue Beetle, dia juga sebagai seorang miliarder yang sangat kaya dan dia membangun sebuah perusahaan yang bernama Kord Industries, yang memang semua dana itu dipakai olehnya untuk membuat berbagai macam senjata canggih yang akan dia pakai untuk menjadi Blue Beetle ketika dia beraksi sebagai superhero seperti itu ya. Setelah itu dia akan menyerahkannya kepada Jamie Rice. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya udah diperlihatkan di trailer ini, di mana ada sebuah adegan di mana seorang wanita bernama Penny memberikan sebuah kotak yang berisikan Blue Beetle itu kepada Jamie Rice, dan si Penny ini meminta kepada Jamie agar supaya menjaga kotak ini tetap aman dan dia hanya bisa membukanya ketika dia berada di tempat yang aman. Nah, cewek ini bernama Penny dan di komiknya dia merupakan kekasih dari Jamie Rice sendiri ya, seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih peran si Penny ini seperti apa. Tapi kalau gua lihat dari gerak-geriknya, sepertinya dia itu adalah karyawan dari Kord Industries. Tapi anehnya di sini Penny selalu dikejar oleh para pihak keamanan dari Kord Industries. Di sini menimbulkan banyak pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi. Di sini gue menetapkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah Penny ini mencuri kumbang itu dari perusahaan tempat dia bekerja itu, atau justru ada pihak ketiga yang berusaha mengincar kumbang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Nah, jadi ada dua persepsi nih, tapi gue lebih setuju dengan persepsi kedua, bahwa ada pihak ketiga yang berusaha untuk mengambil kumbang itu untuk menjadi miliknya. Yang tak lain tak bukan itu adalah Victoria Kord yang merupakan kakak dari Ted Kord sendiri, dan dia adalah CEO dari Kord Industries yang pertama kali muncul dalam komik Blue Beetle Graduation Day issue nomor 2 yang ditulis pada tahun 2023, literally komik baru ya. Nah, di sini ada teori liar lagi. Kalau misalkan si Victoria Kord itu udah menjadi CEO di Kord Industries, berarti bisa dipastikan bahwa Ted Kord alias Blue Beetle generasi kedua ini sudah tewas dalam universe ini. Dan aktor Jason Sudeikis ini kemungkinan dia akan muncul sebagai adegan flashback aja untuk menceritakan bagaimana asal-usul Ted Kord seperti apa, dan juga Dan Garrett dulunya seperti apa ya dalam versi DCU ini. Nah, sebenarnya dalam komiknya itu banyak banget versi mengenai Ted Kord ini. Ada yang mengatakan bahwa Ted Kord itu masih hidup sampai sekarang hingga dia itu join ke JL International. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Blue Beetle versi Ted Kord ini sudah tewas ketika dia berhadapan langsung dengan Checkmate. Nah, kemungkinan yang diangkat oleh James Gunn ini adalah kematian Ted Kord yang pertama kali muncul di komik Countdown to Infinite Crisis
is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Dan komik ini menceritakan bahwa Blue Beetle vs. Red Court ini bekerja sama dengan Booster Gold. Itu adalah teman dekatnya dari abad ke-30 yang merupakan seorang superhero DC yang bisa melakukan time travel. Nah, mereka berdua ini akan berlangsung dengan sindikat yang paling berbahaya yang operasinya sangat rahasia, yaitu Checkmate yang dipimpin langsung oleh Maxwell Lord. Nah, karena pertarungan mereka itu sangat hebat, akhirnya Red Court dibunuh oleh Maxwell Lord dengan menembak kepalanya. Sehingga Booster Gold yang melihatnya itu merasa kehilangan temannya dan dia terlihat sangat menyesal kenapa dia tuh nggak bisa menyelamatkan temannya itu tepat waktu. Akhirnya dengan usaha dia sebagai time traveler, maka si Booster Gold ini memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan temannya dari pembunuhan yang dilakukan oleh Maxwell Lord ini. Tapi sayangnya semuanya sia-sia, malah justru semua timeline yang ada di universe ini makin kacau dan juga makin hancur lagi. Akhirnya si Booster Gold ini terpaksa merelakan kematian temannya itu, dan dia berjanji akan menjaga Jamie Rice, itu adalah keponakan dari Red Court ini, sebagai Blue Beetle generasi ketiga, dan akan mengajarkannya cara menjadi superhero yang sama seperti pamannya, yaitu Red Court. Nah, sepertinya ini juga dikerjakan oleh James Gunn untuk membuild up karakter Red Court yang ada di DCU Chapter 1 ini ya. Dan ini juga masuk akal banget kenapa si Victor Court itu udah menjadi CEO dari Court Industries seperti itu ya. Dan juga ini nyambung banget kepada project yang akan digarap oleh James Gunn sendiri, yaitu Booster Gold, yang akan digarap dalam bentuk film live action dalam DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Nah, ini bisa menjadi jembatan antara Jamie Rice sebagai Blue Beetle dan juga Booster Gold sebagai mentornya. Tapi kita nggak tahu lagi ya nasib Red Court versi DCU seperti apa. Kalau misalkan dia masih hidup, ya mungkin dia akan menjadi mentor langsung dari Jamie Rice. Tapi kalau misalkan dia udah nggak ada dan diceritakan udah tewas, berarti Booster Gold lah yang akan menjadi mentor bagi Jamie Rice ini. Dan ini udah pernah diperlihatkan di dalam Smallville season 9 ketika si Booster Gold pertama kali datang ke era-era ketika Clark Kent belum menjadi Superman, seperti itu ya. So, kalau kalian mau lihat silahkan kok, oke? Oke, kita akan balik lagi ke adegan di mana Penny ini memberikan kumbang biru kepada Jamie Rice. Coba kalian perhatikan, bungkusnya itu ada tulisan Big Belly Burger. Nah, ini sebenarnya adalah easter egg penting banget dalam DC Universe, di mana toko Big Belly Burger ini adalah makanan burger paling terenak dalam DC Universe. Bahkan toko ini menjadi langganan semua para superhero DC yang ada di sana. Toko ini juga pernah disebutkan dalam Arrowverse kemarin, dan itu berkali-kali, Pak. Dan memang ini juga ada dalam komiknya yang pertama kali muncul dalam komik Adventures of Superman is nomor 441 yang dirilis pada tahun 1988. Next, ada adegan ketika Jamie Rice ini mengeluarkan kumbang itu dari kotaknya. Dan reaksi pertamanya adalah kumbang itu langsung memilih Jamie Rice sebagai penerus Blue Beetle selanjutnya dengan teknologi alien yang sangat canggih. Dan perubahannya sangat mirip banget dengan komik, di mana kumbang ini langsung menempel ke dalam punggungnya, dan punggung itu langsung mengeluarkan berbagai macam armor canggih dari Blue Beetle ini. Dan saksinya gak cuma si Jamie Rice doang, tapi seluruh keluarga yang ada di rumahnya itu melihatnya langsung bahwa Jamie Rice menjadi Blue Beetle. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana asal-usul kumbang ini berasal? Sebenarnya kumbang ini nama aslinya adalah Kajida, yang merupakan sebuah senjata hidup yang diciptakan oleh seorang alien yang bernama Rich. Ini adalah seorang alien yang sangat haus akan kekuasaan, dan dia memiliki misi untuk menaklukkan semua berbagai macam planet yang ada di dalam satu universe ini, seperti itu ya. Dan senjata kumbang ini adalah ciptaannya dia yang ditugaskan untuk membunuh semua orang-orang yang ada di hadapan mereka. Wow, ngeri banget ya. Dan ini juga nge-refer kepada perkataan Penny yang mengatakan bahwa ini adalah senjata penghancur dunia, yang dimana ini merefer kepada pencipta aslinya, seperti yang gue jelaskan tadi, yaitu adalah Rich, seperti itu ya. Dan dia menjelaskan bahwa kumbang ini akan selalu melindungi inangnya dari serangan sebesar apapun. Karena terlihat di sini bahwa ketika si Blue Beetle berada di tengah jalan, dia mengeluarkan sebuah sayapnya dan secara nggak sengaja memotong bus yang ada di dalamnya itu menjadi dua bagian. Dan inilah yang membuat Jamie Rice ini sangat panik, karena dia itu nggak pernah mengalami hal yang seperti ini dalam kehidupannya. Sehingga karena inilah yang memaksanya untuk berhadapan langsung dengan Victoria Court yang terus mengejarnya. Dan benar aja, setelah itu kediaman Jamie Rice ini digerebek oleh Victoria Court yang terus berusaha untuk mencuri kembali kumbang itu karena dianggap itu adalah miliknya. Nah, perlu diketahui bahwa Victoria Court itu ingin menjadi Blue
Blue Beetle, sama seperti adiknya dulu yaitu Ted Kord. Tapi dia nggak terpilih oleh kumbang itu, makanya dia itu sangat kesel banget ketika Jamie mendapatkan kumbang itu dari perusahaannya, dan kumbang itu secara langsung memilih Jamie sebagai pengguna selanjutnya. Seperti itu ya. Dan si Victoria Kord itu tampak datang bersama dengan para pasukan bersenjata yang gue yakini bahwa mereka ini adalah pasukan dari Kord Industries, yang memang dalam perusahaan tersebut selain mereka itu sangat besar di Palmyra City, mereka juga memiliki banyak sekali pasukan yang besar pula untuk menjaga kerahasiaan dari Kord Industries. Dan kumbang tersebut dianggap sebagai bagian terpenting dalam Kord Industries, alias perintah dari Victoria sendiri sebagai CEO-nya. Selanjutnya ada adegan dari salah satu villain lagi selain Victoria Kord, yang kemungkinan besar ini adalah Conrad Carapax, yang sebenarnya itu merupakan musuh bebuyutan dari Blue Beetle versi Dan Garrett alias generasi pertama, yang pertama kali muncul dalam komik Blue Beetle volume 6 is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1986. Nah, diceritakan bahwa dia itu adalah arkeolog juga sama seperti Dan Garrett ini, dan dia akhirnya menjadi buronan setelah dia berhasil dikalahkan oleh Dan Garrett sebagai Blue Beetle generasi pertama dalam menjalankan aksinya. Dan akhirnya si Conrad Carapax ini dipenjara seumur hidup. Dalam trailer ini diperlihatkan bahwa Conrad Carapax ini sedang bertarung dengan Blue Beetle juga. Nah, kemungkinan besar Carapax ini disewa oleh Victoria Kord karena dia memiliki pengalaman yang lebih profesional dalam mencari kumbang tersebut. Dan dia juga memiliki sejarah tentang dia itu udah pernah berhadapan langsung dengan Dan Garrett sebelumnya. Maka di sini sepertinya bakal ada dua villain utama yang bersatu untuk mengalahkan Blue Beetle versi Jamie Rice ini, yaitu Victoria Kord dan juga Conrad Carapax. Dalam adegan selanjutnya memperlihatkan Blue Beetle versi Jamie Rice ini, dia tuh ketika bertarung kebanyakan dia memakai semua berbagai macam teknologi canggih. Bahkan dia kebanyakan pakai senjata dari kumbang tersebut dalam menghadang Conrad Carapax dan juga Victoria Kord serta semua anak buahnya yang berusaha untuk merebut kumbang itu dari Jamie. Nah, ini udah menjelaskan bagaimana perbedaan antara si Ted Kord dan juga Jamie Rice sebagai Blue Beetle ini. Nah, kalau Ted Kord, Blue Beetle versi dia itu justru kebanyakan main pertarungan tangan kosong, yang memang Ted Kord ini sangat jago dalam bertarung. Ya, literally itu kayak Bruce Wayne-nya Batman lah ya, dimana mereka berdua ini udah sama-sama CEO, udah kaya raya, dan mereka berdua itu sama-sama seorang vigilante yang kebanyakan main tangan kosong dalam pertarungannya. Cuma bedanya dia dengan Batman adalah si Blue Beetle kan dia nggak pakai teknologi alien, sedangkan Batman dia pakai kostum buatan dia sendiri seperti itu ya. Sedangkan Jamie Rice ini lebih berfokus pada penggunaan teknologi dan juga berbagai macam senjata yang diciptakan oleh kumbang itu dari dirinya. Ya literally kayak Iron Man, dimana dia tuh main semua senjata, main AI segala macam ya, seperti itu. So ya, ini makin asik banget untuk memperlihatkan Blue Beetle versi generasi ketiga untuk ke orang-orang zaman sekarang, seperti itu ya. Ditambah lagi ada adegan yang memperlihatkan pesawat dari Blue Beetle yang bernama Bug yang pertama kali muncul dalam komik Captain Atom is nomor 86 yang dirilis pada tahun 1967, yang merupakan sebuah pesawat Blue Beetle yang diciptakan oleh Ted Kord sendiri dengan dana yang ia hasilkan dari perusahaan Kord Industries miliknya, yang dimana dalam trailer ini pesawat itu dikendarai oleh keluarga Jamie yang ditemukan dalam markas Ted Kord, yang kayaknya di sini mereka akan datang dengan pesawat itu untuk menyelamatkan Jamie Rice yang sedang dalam bahaya. Makanya di belakangnya itu tampak ibu dan nenek Jamie ini membawa sebuah senjata canggih, sedangkan bapak Jamie ini sebagai supir untuk membawa bug itu kepada Jamie, seperti itu ya, mungkin ya. Nah, markas Ted Kord sebagai Blue Beetle ini sudah ditunjukkan dalam akhir trailer ini, yang dimana di sana terdapat berbagai macam kostum Blue Beetle dari pendahulunya, dari mulai Dan Garrett dan juga Ted Kord yang kostumnya itu berada di paling belakang sendiri. Jadi kayaknya dalam film ini Blue Beetle itu bukan sebagai tokoh utama doang, tapi keluarga si Jamie Rice ini juga akan mengambil peran dalam memerangi kejahatan yang akan dihadapi oleh Jamie ini sebagai superhero utama, seperti itu ya. Lalu setelah mereka tuh udah berbincang-bincang, akhirnya Jamie mengatakan bahwa markas Ted Kord ini sangat mirip dengan markasnya Batman, yang tampak ada manekin untuk menjadi pecahan kostum serta peralatan canggih di mana-mana. Dan ayah Jamie mengatakan bahwa Batman itu adalah seorang yang fasis, yang berarti seorang pemimpin yang memiliki perintah yang mutlak dan harus dipatuhi. Ini tentu aja dong menyinggung kepada Batman dalam DCU James Gunn, yang dimana kita tahu bahwa proyek Batman yang akan dibawa oleh DCU Chapter 1 James Gunn ini adalah Batman The Brave and Bold, yang akan diadaptasi dari komiknya Greg Mortis yang menceritakan pertemuan pertama Bruce Wayne dengan anaknya, yaitu Damian Wayne alias Robin generasi keempat. Dan Batman dalam timeline DCU James Gunn ini
sudah memiliki Bat Family-nya sendiri. Yang kalau gua masih ingat ya, kalau udah ada zaman-zamannya Damian Wayne, berarti Bat Family itu udah ada si Nightwing, Red Hood, Red Robin alias Tim Drake, Barbara Gordon alias Oracle, dan Batwoman alias Kate Kane. Dan ini nyambung banget kepada perkataan Ayah Jamie, di mana Batman adalah seorang yang fasis, yang dimana dia adalah seorang pemimpin dari Bat Family yang selalu memerintah kepada Bat Family-nya untuk beraksi sebagai vigilante di Gotham. Dan itu nyambung banget Pak, seperti itu. Dan ini beda banget dong yang ada di Snyderverse, dimana kita tahu bahwa di DCU Zack Snyder, si Batman ini belum punya Bat Family-nya sama sekali. Bahkan kita udah tahu bahwa Dick Grayson sebagai Robin pertama ini udah tewas. Jadi si Bruce Wayne itu terpaksa dia bekerja sendirian sebagai vigilante tunggal yang ada di Gotham. Well, ini berarti udah fix ya bahwa ini ada di DCU chapter 1-nya James Gunn, yaitu di Gods and Monsters, seperti itu ya. Dan di akhir trailer memperlihatkan bahwa si Jamie Rice sedang berlatih untuk beradaptasi dengan kekuatannya sebagai Blue Beetle. Dan AI di kembang itu mengatakan bahwa Jamie ini bisa membahayakan apa saja untuk membentuk senjata yang ia inginkan. Lalu tak lama kemudian tampaklah sebuah pedang besar yang kemudian Jamie sangat senang ketika pedang itu ada di tangannya. Nah, perlu kalian ketahui, pasti gamer-gamer lama pasti tahu ya bahwa ini pedang apa. Yep, betul, ini adalah pedang dari Final Fantasy yang dipegang oleh Cloud dari Final Fantasy 7 yang sudah dikenal oleh banyak fans generasi 90-an ya, seperti itu. Dan kebetulan aja di game remake-nya udah ada nih. Jadi kalau kalian mau main silakan. Waduh, sorry kasihkan Pak. Oke, lalu adegan trailer ini ditutup dengan logo Blue Beetle dengan musik yang makin naik beatnya, yang membuat gue sebagai penonton wow banget anjir, gila. Jujur ya, ini adalah project DCU yang akan gue tunggu sih. Dan ini adalah project DCU pertama yang terkena dampak dari Flashpoint sendiri setelah The Flash mengacaukan timeline Flashpoint, lalu mengubahnya menjadi universe dan timeline yang baru. Jadi kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada DCU Zack Snyder ini, karena si Snyder kan udah mengatakan bahwa dia akan mengadakan acara penting tanggal 8, 29, 30 yang akan mengundang seluruh para fans ini untuk hadir di sana dan nobar bareng Zack Snyder sebagai perpisahan dia dengan DC Universe, seperti itu ya. Makanya gue sangat semangat banget ketika gue melihat Blue Beetle ini udah ada berbagai macam petunjuk untuk ke DCU Chapter 1 Gods and Monsters, seperti itu ya. Oke, itu cuma mengenai breakdown trailer dari Blue Beetle yang udah kita dapatkan ya. Kalau kalian menemukan detail yang lain lagi atau kalian punya teori yang baru lagi, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Pusher Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!